Bayangkan kamu bangun besok pagi dan semuanya baik-baik saja. Tidak ada tagihan yang menumpuk, tidak ada konflik dengan orang yang kamu sayangi, tidak ada pekerjaan yang menekan, tidak ada rasa cemas yang menggantung di langit-langit kamarmu sebelum kamu bahkan membuka mata. Hanya bahagia, penuh, setiap hari. Kedengarannya seperti yang semua orang inginkan. Mungkin memang itu yang kamu inginkan sekarang. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang ada yang berani tuntaskan. Kalau semua orang bahagia selamanya, apa yang sebenarnya akan terjadi? Pada tahun 1954, seorang psikolog bernama Abraham Maslow menulis sesuatu yang kemudian dikutip jutaan kali, tapi jarang benar-benar dipahami. Dia berkata bahwa manusia bergerak, selalu bergerak, dari satu kebutuhan ke kebutuhan berikutnya. Dari rasa aman ke rasa diterima, dari diterima ke dihargai, dari dihargai ke sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Yang Maslow tidak tulis dengan cukup keras adalah ini. Gerakan itu butuh gesekan. Tanpa gesekan, tidak ada gerakan. Tanpa gerakan, tidak ada manusia. Hanya tubuh yang bernapas. Para ilmuwan punya nama untuk ini. Mereka menyebutnya hedonic adaptation. Adaptasi hedonik. Cara kerjanya sederhana dan sedikit kejam. Setiap kali kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, otakmu menetapkan ulang batas normalnya. Kenaikan gaji yang membuatmu euforia bulan ini akan terasa biasa 3 bulan kemudian. Rumah baru yang kamu impikan bertahun-tahun akan menjadi latar belakang kehidupanmu dalam hitungan minggu. Ini bukan kegagalan karaktermu. Ini adalah sistem yang sudah ada di otakmu sejak sebelum kamu lahir. Pada tahun 1978, psikolog Philip Brickman melakukan studi yang hasilnya sulit diterima. Dia membandingkan dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang baru memenangkan lotre, hadiah besar, uang yang mengubah hidup. Kelompok kedua adalah orang-orang yang baru mengalami kecelakaan dan kehilangan kemampuan untuk berjalan. 1 tahun kemudian, tingkat kebahagiaan kedua kelompok hampir identik. Para pemenang lotre tidak jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Para penyandang disabilitas baru tidak jauh lebih tidak bahagia. Otakmu kembali ke garis dasarnya. Selalu. Jadi bayangkan lagi dunia itu. Dunia di mana semua orang bahagia selamanya. Artinya otakmu tidak pernah bisa menetapkan ulang batas normalnya. Karena tidak ada yang berubah. Tidak ada naik, tidak ada turun. Hanya satu level yang sama setiap hari. Dan disitulah masalahnya mulai terlihat. Kebahagiaan bukan sebuah kondisi. Kebahagiaan adalah perbandingan. Kamu merasa bahagia bukan karena sesuatu itu baik secara absolut. Kamu merasa bahagia karena sesuatu itu lebih baik dari sebelumnya, atau lebih baik dari yang kamu bayangkan bisa terjadi. Hilangkan perbandingan itu, dan kata bahagia kehilangan artinya. Tapi ada yang lebih dalam dari sekadar definisi. Pada tahun 1969, seorang antropolog bernama Victor Turner menulis tentang sesuatu yang dia sebut liminality, ambang batas. Momen di antara dua keadaan. Antara bukan lagi yang lama dan belum menjadi yang baru. Turner menemukan bahwa momen-momen inilah yang paling kuat dalam kehidupan manusia. Bukan ketika kamu sudah berhasil, bukan ketika semuanya sudah baik-baik saja, tapi ketika kamu tidak tahu apakah kamu akan berhasil. Ujian yang belum selesai, hubungan yang belum pasti, proyek yang masih bisa gagal, disitulah manusia paling hidup. Dunia tanpa penderitaan adalah dunia tanpa ambang batas. Dan dunia tanpa ambang batas adalah dunia di mana tidak ada yang pernah benar-benar dimulai atau selesai. Sekarang pikirkan apa yang hilang pertama kali kalau semua orang bahagia selamanya. Seni. Bukan semua seni, tapi seni yang paling bertahan. Lagu yang kamu putar berulang kali di malam yang berat. Novel yang kamu tidak bisa letakkan. Film yang membuatmu duduk diam setelah layar menjadi hitam. Semua itu lahir dari sesuatu yang sakit. Bukan karena seniman suka menderita, tapi karena penderitaan adalah satu-satunya bahan baku yang cukup berat untuk membuat sesuatu yang terasa nyata bagi orang lain. Dostoyevsky menulis di penjara. Frida Kahlo melukis di atas ranjang rumah sakit. Sebagian besar lagu yang kamu hafal liriknya sampai hari ini ditulis oleh seseorang yang sedang patah hati. Dunia yang sepenuhnya bahagia tidak akan menghasilkan karya-karya itu. Dia akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, tapi tidak ada yang akan mengingatnya. Dan kemudian ada sesuatu yang lebih fundamental, empati.
Kemampuanmu untuk merasakan apa yang orang lain rasakan tidak datang dari membaca buku tentang perasaan. Dia datang dari pengalamanmu sendiri tentang kehilangan, kegagalan, dan rasa takut. Kamu bisa duduk di sebelah seseorang yang berduka karena kamu pernah berduka. Kamu bisa mengerti seseorang yang gagal karena kamu tahu rasanya. Dunia yang sepenuhnya bahagia selamanya adalah dunia di mana tidak ada yang benar-benar mengerti siapapun. Semua orang baik-baik saja. Dan karena semua orang baik-baik saja, tidak ada yang tahu cara benar-benar hadir untuk orang lain. Kebaikan yang paling dalam selalu lahir dari luka yang sudah sembuh, bukan dari kondisi yang tidak pernah terluka. Ada sebuah eksperimen pikiran yang diajukan oleh filsuf Robert Nozick pada tahun 1974. Dia menyebutnya experience machine, mesin pengalaman. Bayangkan ada sebuah mesin yang bisa memberimu pengalaman sempurna seumur hidup. Kamu akan merasakan semua yang kamu inginkan. Cinta, keberhasilan, petualangan, kedamaian, semuanya terasa nyata. Tidak ada yang tahu kamu sedang terhubung ke mesin itu. Nozick bertanya, apakah kamu akan masuk? Sebagian besar orang menolak, bukan karena mereka tidak menginginkan kebahagiaan, tapi karena secara intuitif mereka tahu bahwa ada sesuatu yang hilang jika kebahagiaan itu tidak nyata, tidak diperjuangkan, tidak berisiko gagal. Ternyata manusia tidak hanya menginginkan bahagia. Manusia menginginkan bahagia yang berarti sesuatu. Dan makna tidak bisa eksis tanpa kemungkinan bahwa semuanya bisa salah. Kamu mencintai seseorang bukan meskipun kamu bisa kehilangannya, tapi sebagian karena itu. Kamu bangga dengan pekerjaanmu bukan karena mudah, tapi karena ada momen di mana kamu tidak yakin kamu bisa menyelesaikannya. Kamu menghargai hari-hari, baik bukan karena mereka selalu ada, tapi karena mereka tidak selalu ada. Jadi apa yang sebenarnya terjadi kalau semua orang bahagia selamanya? Tidak ada yang tahu cara menginginkan sesuatu lagi. Tidak ada yang tahu cara peduli. Tidak ada yang tahu cara mencintai dengan cara yang terasa seperti sesuatu yang nyata. Dunia itu bukan surga. Dunia itu adalah universe 25 yang rapi. Semua kebutuhan terpenuhi, semua ancaman hilang. Dan perlahan-lahan tanpa ada yang memutuskan, semua orang berhenti menjadi manusia. Yang tersisa hanya tubuh yang bernapas. Bahagia selamanya, tapi tidak ada yang tahu lagi apa artinya.